Salam olahraga, Jaya. Semangat pagi, luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga doakan kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus menyebar virusnya, sehingga anak-anak harus mesti belajar di rumah. Tapi tidak menghalangi kita, tidak membuat kebodohan di saat virus COVID-19 melakukan pembunuhan massal, tapi tidak mengakibatkan pembodohan secara massal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi permainan bola kecil. Permainan bola kecil, materi yang akan diajarkan adalah untuk di tingkat kelas 10 SMA sederajat. Salah satu di antara permainan bola kecil yaitu softball, tenis meja, badminton. Ada 3 materi dalam permainan bola kecil untuk di tingkat kelas 10. Yang pertama adalah softball, yang kedua adalah tenis meja, yang ketiga adalah badminton. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi badminton, salah satu dari permainan bola kecil. Permainan badminton sejarahnya berasal dari negara India. Jadi jangan salah persepsi. Yang sering menang di dalam setiap turnamen itu adalah Indonesia, Cina, Malaysia. Tapi asli dari permainan badminton, olahraga ini berasal dari negara India. Nah, kemudian karena India dijajah oleh bangsa Inggris, maka permainan badminton dibawa oleh tentara Inggris ke Inggris. Dibawa oleh tentara Inggris pada tahun 1870. Dan olahraga badminton ini disebut dengan permainan Pona. Jadi dikenal permainan badminton waktu di daerah Inggris pada tahun 1870 disebutlah permainannya adalah namanya Pona. Nah, di Inggris mulai terkenal olahraga badminton tersebut itu pada tahun 1890. Ada 3 macam di dalam pertandingan badminton di tingkat dunia. Yang pertama, Thomas Cup. Yang kedua, Uber Cup. Yang ketiga, Sudirman Cup. Jadi ada 3. Yang pertama adalah Thomas Cup, kedua Uber Cup, dan yang ketiga adalah Sudirman Cup. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang sejarah terciptanya pertandingan di tingkat dunia Thomas Cup, Uber Cup, dan Sudirman Cup. Yang pertama, Thomas Cup. Thomas Cup ini diperkarsai atau diselenggarakan oleh seorang pemain legendaris Inggris bernama George Thomas. Nah, George Thomas lahir pada tahun 1898. Dia menggeluti dunia badminton selama 30 tahun dan berhasil menang sebanyak 90 kali.
menang 90 kali, bergulut di dalam dunia badminton selama 30 tahun. Maka Jack Thomas memperkasai penyelenggaraan pertandingan Thomas Cup ini dengan mengambil namanya Thomas, maka diselenggarakanlah Thomas Cup yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Dan pertama sekali diselenggarakan pada tahun 1949. Jack Thomas tadi menyumbangkan harta kekayaannya senilai 40.000 US dollar. Maka setiap sekarang kita saksikan itu 3 tahun sekali pertandingan Thomas Cup selalu diselenggarakan, walaupun Jack Thomas sudah tidak ada lagi. Nah, ini pentingnya kita harus mengetahui sejarah dari piala ya yang diperebutkan oleh pemain-pemain badminton kita, yaitu Thomas Cup. Ini yang kedua, Uber Cup. Uber Cup ini diambil juga dari nama seorang pemain legendaris Inggris bernama H.S. Uber. Dia adalah seorang wanita kebanggaan Inggris, pemain badminton selama 25 tahun, menggeluti olahraga permainan badminton. Makanya diabadikanlah pertandingan atau kejuaraan Uber Cup karena memperingati nama legendaris yang menjadi andalan Inggris, berasal dari Inggris juga, yaitu H.S. Uber. Jadi namanya adalah Uber Cup. Diselenggarakan sama 3 tahun sekali. Tiga tahun sekali. Yang ketiga, Sudirman Cup. Nah, kali ini kita patut berbangga hati karena ada orang Indonesia yang namanya diabadikan sampai saat sekarang ini, yaitu Sudirman. Sudirman Cup ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Namun pada tahun yang ganjil. Dilaksanakan 2 tahun sekali, namun pada tiap tahun yang hitungannya ganjil. Sudirman Cup ini diselenggarakan bertujuan untuk menghormati para pahlawan bulu tangkis Indonesia dan juga diakui di tingkat dunia sebagai pahlawan bulu tangkis internasional. Sudirman ini menciptakan permainan ganda campuran. Terciptanya permainan di dalam suatu lapangan ada 1 putra dan ada 1 putri, yaitu dikenal dengan ganda campuran. Maka permainan tersebut yang menciptakan adalah Sudirman. Jadi kita patut berbangga hati, kita orang Indonesia yang mampu berpikir, mampu berkarya, membuat suatu event olahraga yang sampai saat sekarang ini menjadi olahraga yang mendunia, yaitu ganda campuran permainan badminton. Induk organisasi badminton apa saja? Yang pertama yaitu PBSI, Persatuan Badminton Seluruh Indonesia. Ini khusus untuk Indonesia. Sedangkan untuk di tingkat dunia, BWF,
F untuk di tingkat dunia. Selanjutnya, pemain legendaris Indonesia putra tunggal ada Rudi Hartono, Lim Swee King, selanjutnya Icuk Sugiarto. Sedangkan yang putri tunggal yaitu Susi Susanti, di mana Susi Susanti sudah terkenal ya sampai sekarang membuat PB, kemudian juga membuat alat-alat perlengkapan olahraga badminton yang kita sering pakai, sering gunakan dengan bermerek Aztec, gabungan dari pasangan pemain badminton Alan dan Susi Susanti. Yang pertama Christian Hadinata Adi Chandra. Pasangan Christian Hadinata dan Adi Chandra. Selanjutnya Jun dan Johan Wahyudi. Ini adalah ganda putra, Christian Hadinata dan Adi Chandra, Jun dan Johan Wahyudi. Selanjutnya ganda putri, Miami Retno Kustia. Inilah orang-orang yang menjadi pemain-pemain legendaris badminton Indonesia. Nah, untuk shuttlecock yang baik, yang bagus adalah di ujungnya ini runcing sehingga bolanya dengan mudah dan bagus hasilnya ketika kita terbangkan atau kita pukul. Tapi janganlah nanti Anda menggunakan shuttlecock atau membeli shuttlecock yang di atasnya bersifat datar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara memegang raket. Yang memegang raket ada dua. Yang pertama menggunakan ini, tangannya seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa juga seperti ini. Yang kedua. Kemudian selanjutnya cara pengembalian bola, kalau memegang tangan yang berbentuk seperti ini adalah namanya memegang forehand. Tapi kalau tangannya seperti gini, ini namanya pengembalian bola atau memukul bola dengan bentuk backhand. Bermain olahraga badminton yang baik, tidak Anda harus mesti berlari di dalam lapangan ketika bermain tunggal, mengejar bola ke sana kemari, ya, sehingga kita cepat mengalami kelelahan. Apalagi ketika VO2 max-nya atau daya tahannya itu sangat rendah, sehingga cepat mengalami kelelahan. Kemudian bagi yang tua yang jantungnya sudah mulai tidak kuat lagi, maka akan mengakibatkan penyakit jantung. Maka dari itu di dalam bermain badminton adalah langkah yang paling utama sekali ditekankan. Ketika kita bisa menguasai langkah di suatu lapangan walaupun bermain tunggal, maka kita akan bisa menguasai area lapangan tersebut. Kita mudah untuk mengambil bola dan kita mudah juga untuk mengoper bola dengan langkah yang baik, langkah yang benar di dalam melakukan permainan badminton. Nah, untuk ukuran lapangan badminton panjang 13,40 meter
Sedangkan lebar dari sisi sini ke sisi sini itu 6,10 meter. Sedangkan ada garis yang di belakang itu sepanjangnya 15 cm. Kemudian di samping di sini itu 76 cm. Dan garis dari rentang belakang yang di sini sampai garis serang yang di tengah itu sepanjang 3,96 meter. 3,96 meter. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Walaupun ini hanya sekedar teori, ya, tapi untuk kedepannya kita akan melaksanakan praktek cara di lapangan supaya tahu bagaimana cara memegang raket, bagaimana cara melakukan servis yang baik dan benar di dalam permainan badminton. Itu saja. Saya akhiri dengan semangat pagi luar biasa. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.